Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita akan merenungkan berdiri di tempat kudus. Mari kekasih Tuhan kita berdoa. Bapa Surgawi, saat yang indah di mana kami bisa mendengar firman Tuhan, kami mau merenungkan, kami mau menyimpan dalam lubuk hati yang paling dalam, karena firman Tuhan menjadi kehidupan dan kesembuhan bagi tubuh kami. Roh Kudus mengurapi kami. Kami mau menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi hidup kami. Kami mau melakukannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan berdiri di tempat kudus. Mari kita membaca di dalam Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai dengan 31. Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Kekasih Tuhan, bukankah seringkali kita mendengar beberapa orang bersungut-sungut, mengeluh, mengapa terjadi begini, begitu, apalagi dalam wabah virus corona ini, kita tidak tahu jelas kapan terselesaikan, kapan tuntas. Kita melihat semakin bertambah dan ini menggelisahkan. Ada beberapa orang terkena PHK, ada yang usaha dagangnya tidak berjalan, harus tutup, dan mereka juga khawatir bagaimana ekonomi keluarga mereka, bagaimana masa depan mereka. Yang punya perusahaan yang besar, demikian juga mereka khawatir dengan masa depan perusahaan mereka, apalagi mereka dengan jaminan uang bank, dan mereka tentunya tidak ada pemasukan-pemasukan, dan ini sungguh mengkhawatirkan. Kekasih Tuhan, kita memperhatikan bagi kita umat Tuhan, betapa pentingnya setiap pribadi dari kita ini. Kita menjadikan diri kita ini istimewa di mata Tuhan. Dalam situasi kondisi yang demikian, ada beberapa orang, ada begitu miliaran manusia di dunia ini. Demikian juga begitu banyaknya jumlah umat. Masakan Tuhan memperhatikan setiap pribadi. Kekasih Tuhan, firman Tuhan katakan Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Injil Yohanes pasal 10. Memperhatikan setiap domba-dombanya. Di sini kita harus mengubah konsep berpikir kita bahwa Tuhan gembala yang baik. Dia peduli terhadap domba-dombanya. Nah, di sini di dalam Yesaya ini, Yakub, Israel, umat Israel itu mengatakan hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Beberapa orang mengatakan Tuhan tidak memperhatikan saya, Tuhan tidak memperdulikan saya. Apa jawab Tuhan? Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Kalau kita memperhatikan anak-anak muda, mereka penuh kekuatan, penuh semangat, penuh energik. Tetapi ketika menghadapi masalah yang berat, mereka menjadi loyo, menjadi tertekan, stres, depresi. Kekasih Tuhan, kita perhatikan firman Tuhan katakan apa? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang menantikan Tuhan,
mendapat kekuatan baru, bukan saja kekuatan, melainkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kekasih Tuhan, burung Raja Wali ketika angin badai topan yang begitu keras, justru itu semakin burung Raja Wali bisa terbang tinggi. Nah, di sini kekasih Tuhan, dalam wabah situasi kondisi sekarang ini, sangat mudah mematahkan semangat hidup. Orang-orang muda yang kuat, yang energik saja menjadi loyo, stres, depresi. Jelaslah bahwa kekuatan manusia sangat terbatas. Kekasih Tuhan, untuk mendapat kekuatan baru, firman Tuhan katakan, nantikanlah Tuhan. Kalimat ini sangat sederhana, tetapi sulit untuk dilakukan. Supaya kita melihat Tuhan itu nyata, kita perlu memperhatikan apakah kita di dalam perkenanan Tuhan atau tidak. Di dalam Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan 10, kita memperhatikan Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan 10, supaya kita bisa berdiri di tempat kudus. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Lihat, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Perhatikan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Kekasih Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah Tuhan, wajah-Mu ya Allah Yakub. Kekasih Tuhan, di dalam situasi kondisi sekarang ini yang mencemaskan, kita semua tidak tahu kapan wabah ini tuntas. Tentunya kita sangat mencintai bangsa negara Indonesia ini, di mana kita hidup ini. Kita selalu mendoakan agar Tuhan yang berdaulat itu, hati Tuhan penuh belas kasihan, ada umat Tuhan di tengah bangsa ini, supaya Tuhan tunjukkan belas kasihan kepada bangsa negara Indonesia ini. Wabah ini bisa segera terselesaikan dan Indonesia diberkati Tuhan. Kita semua berdoa, dan kami percaya kita sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan, umat Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan itu maha kasih, maha penyayang. Belas kasihannya begitu besar. Kalau kita membaca di dalam kitab Yakobus, Ayub kena musibah demi musibah, tetapi kita memperhatikan Allah itu maha pengasih, maha penyayang, penuh belas kasihan, dan pertolongan itu ditunjukkan. Kekasih Tuhan, kita semua yakin hati Tuhan penuh belas kasihan. Pastilah Tuhan menolong bangsa negara kami Indonesia ini. Puji Tuhan. Kita memperhatikan satu persatu agar hidup kita ini di dalam perkenanan Tuhan. Yang pertama, bersih tangannya. Bersih tangannya. Kalau kita membaca dalam Ayub pasal 17 ayat 9, orang yang bersih kehidupannya itu akan semakin bertambah kuat. Ini. Kalau kita memperhatikan seluruh aspek pekerjaan tangan kita ini, perbuatan tangan kita ini, pada jalan yang benar sesuai firman Tuhan, kita mempunyai komitmen untuk menjalani hidup benar, genah. Saya yakin, kekasih Tuhan, kita akan melihat pembelaan Tuhan itu dalam hidup kita.
Yang kedua, murni hatinya. Di dalam Amsal pasal 4 ayat 20 sampai 27. Kalau kita memperhatikan hikmat Allah, firman Allah itu, kita mendengar, membaca, mengucapkan, dan menyimpan dalam lubuk hati yang paling dalam ini. Bukankah tertulis dalam Amsal pasal 4, itu menjadi kehidupan dan kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Dan diingat bahwa hati ini pusat manusia. Itu sebabnya Amsal mengatakan jagalah dengan segala kewaspadaan. Karena hati ini diciptakan kodratnya itu memancar. Kalau hati kita tidak beres, ada kebencian, maka itu akan memancar baik dalam perkataan, dalam pikiran, dalam perasaan hati, dalam sikap perbuatan. Karena sudah memang ciptaan hati demikian memancar. Hati penuh dengan kesedihan, stres, depresi, itu akan memancar dalam kehidupan sehari-hari menjadi stres, depresi. Akhirnya psikosomatis, jiwa mempengaruhi tubuh ini menjadi sakit-sakitan. Kekasih Tuhan, itu sebabnya betapa pentingnya memiliki hati yang bersih, hati yang murni. Karena hati ini cermin dan akan ditampakkan dalam kehidupan sehari-hari, akan termanifestasi dalam hidup sehari-hari, akan mengejawantah dalam hidup sehari-hari. Betapa pentingnya hati ini dijaga dengan segala kewaspadaan. Murni, kata murni di sini tidak bercampur. Sedemikian rupa, jaga hati ini, karena hati ini pusat manusia dan diciptakan memancar. Berikutnya yang ketiga, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Kalau kita membaca dalam Mazmur pasal 34 ayat 14-15, lihat, mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar, dan telinga Tuhan selalu siap mendengar teriak mereka minta tolong. Nah, kalau kita hidup benar, kita tidak ada maksud-maksud menipu atau kelicikan, siasat politik jahat. Kekasih Tuhan, kalau kita benar-benar hidup tulus sesuai firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, sekalipun harus rugi, sekalipun kalaupun memang harus terjadi demikian. Kekasih Tuhan, kita perhatikan, Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita. Lihat, mata Tuhan itu tertuju kepada orang benar, bahkan telinganya mendengar teriakan kita yang minta tolong. Jadi sebetulnya kita tidak perlu khawatir akan kehidupan ini, kalau kita hidup jujur, lurus hidup kita ini. Mata Tuhan itu kepada kita menjadikan diri kita istimewa di mata Tuhan. Lihat, mata Tuhan tertuju kepada kita. Masakan Tuhan merem ketika anaknya yang hidup benar, yang mengasihi Tuhan, yang cinta Tuhan, Tuhan biarkan begitu saja. Masakan Tuhan tidak mau mendengar? Tuhan berarti tidak menepati janjinya. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Mazmur 34 ayat 14-15, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinga Tuhan selalu siap mendengar teriak mereka minta tolong. Jadi kita tidak perlu khawatir, kekasih Tuhan, kalau kita hidup dengan jujur dan tulus hati. Lihat, kita akan melihat Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Di dalam pengkhotbah kita bisa menjumpai bahwa Tuhan menolong kita dengan tepat, dan waktu Tuhan itu indah, dan kita akan hancur hati betapa Tuhan itu sungguh baik. Dia tidak bersumpah palsu. Di dalam Matius pasal 5 ayat 33 sampai dengan 37, Yesus Kristus sendiri mengajarkan supaya kita berkata ya. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, di sini maksudnya kalau lebih dari itu daripada si jahat, kalau kita sudah terbiasa bohong, akhirnya menjadi kebiasaan, dan puncaknya menjadi karakter. Akhirnya sesuatu yang
seharusnya itu bohong, kita pakai sumpah. Sumpah ini benar padahal bohong. Nah, ini sangat berbahaya. Dan itulah yang dikatakan apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kalau seorang berani bersumpah bohong, maka lihat, menjadi kebiasaan, menjadi karakter. Lihat, tanpa hati nurani yang bersalah, akhirnya membuat dia menjadi kebal terhadap dosa. Di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2, sebenarnya telinga Tuhan tidak kurang tajam, tangan Tuhan selalu siap untuk menolong, tetapi yang menjadi pemisah adalah dosa. Nah, ini jangan sampai kita ada dosa-dosa yang tersembunyi, harus dibereskan. Itu sebabnya betapa pentingnya ajaran Yesus tentang doa Bapa kami. Setiap pagi, setiap malam, ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pagi hari kita berdoa, sepanjang hari kita menjalani hati dengan hati yang bersih. Khotbah Yesus di bukit, berbahagialah mereka yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Di sini bukan mata jasmani kita melihat Allah, karena mata jasmani kita ini mata yang berdosa. Yang dimaksudkan adalah kalau hati kita bersih, mata batin kita akan melihat Tuhan itu nyata dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita. Ini kekasih Tuhan, betapa pentingnya jangan sampai ada dosa-dosa yang tersembunyi. Firman Tuhan katakan dalam Efesus, kita sebagai anak-anak terang, jangan sampai ada hal-hal yang berdosa yang tersembunyi di dalam kegelapan. Firman Tuhan katakan, apa yang di dalam kegelapan yang tidak dinyatakan, pasti dinyatakan. Itu sebabnya sebagai anak Tuhan, jangan sampai ada dosa-dosa yang belum dibereskan. Kemudian kita lihat kekasih Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia. Angkatan orang-orang yang menanyakan Dia. Di dalam Ulangan pasal 4 ayat 29, kalau kesukaan kita ini, kerinduan kita ini selalu datang dan menyanyikan Tuhan, kita selalu datang di bawah kaki Tuhan, menanyakan Tuhan dengan segenap hati, dengan tekun. Kita menggali firman, membaca, merenungkan, memperkatakan, dan kita mau komitmen untuk melakukan, maka lihat, Tuhan akan menunjukkan dirinya kepada saudara dengan cara Tuhan. Setiap orang Tuhan mempunyai cara sendiri, berbeda-beda satu dengan lainnya. Yang penting adalah kita kesukaannya adalah duduk di bawah kaki Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Kita berdoa, berseru kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam Roma pasal 10 ayat 12, Tuhan itu adalah semua untuk semua orang, dan kaya bagi setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Kaya di sini bukan kaya dalam segi materi, itu yang sangat-sangat tidak rohani. Berkat di sini adalah hidup yang berkelimpahan yang dari Tuhan. Kalau kita memiliki hidup yang berkelimpahan dari Tuhan, maka otomatis kebutuhan hidup kita, masa akan Tuhan biarkan kita kelaparan sampai pingsan, sampai mati? Anak cucu orang-orang pilihan Tuhan itu tidak akan Tuhan biarkan terlantar. Pasti Tuhan buka keran-keran yang baru kalau kita sungguh-sungguh di bawah kaki Tuhan. Ada saja cara Tuhan untuk Tuhan bekerja. Dalam hal ini kita perlu berhikmat juga. Kita perlu menjalin juga dengan baik dengan semua orang, seperti yang diajarkan oleh Profesor Dr. Yohanes Surya dengan teori semesta kung. Kita perlu banyak memiliki link, jaringan. Di situ ketika kita sudah memiliki satu
kelompok yang akrab, maka bisa tolong menolong, bisa saling memperhatikan, saling percaya. Semesta kung, maksudnya semesta mendukung. Jadi membuka jaringan baik dengan semua orang. Bukankah firman Tuhan katakan di dalam Galatia, hukum Kristus adalah tolong menolong. Kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan, bukan perbuatan baik kita. Anugerah Tuhan. Kita yang tidak layak dilayakkan. Kita terima keselamatan cuma-cuma kena kasih agape dari Tuhan. Tetapi sebagai buah iman, iman yang betul itu pasti berbuah. Kalau tidak berbuah, itu iman yang mati. Kalau iman yang benar itu pasti ada bukti. Yakobus katakan, tunjukkan imanmu tanpa perbuatan. Dan Yakobus katakan, ya, tunjukkan iman dengan perbuatan. Di sini bukan iman tambah perbuatan, bukan. Iman yang hidup itu pasti berbuah dan pasti termanifestasi, pasti mengejawantah dalam hidup sehari-hari. Karena seorang yang lahir baru, hatinya baru, manusia baru, hati ini diciptakan memancar. Jadi kalau dia lahir baru, ada benih ilahi di dalam dia, pasti memancar dalam hidup kesehariannya, pasti mengejawantah, pasti termanifestasi. Kekasih Tuhan, saya ingat seorang pendeta. Dulunya dia adalah guru bela diri. Musuhnya begitu banyak. Saya kenal secara pribadi pendeta ini. Ketika dia guru bela diri, hidupnya tidak ada sejahtera. Selalu marah-marah, banyak musuh. Sering penuh dengan kekhawatiran diserang musuh-musuhnya dari belakang. Pulang dia pelampiasannya kepada istrinya. Istrinya dipukul, ditempeleng, ditendang, ya, sampai begitu rupa. Tetapi istrinya ini seorang anak Tuhan yang takut Tuhan. Istrinya ini sekalipun diperlakukan demikian, dia ingat surat Roma, dengan berbuat baik, terus berbuat baik, engkau menumpuk bara api di atas kepalanya. Orang yang berbuat kejahatan, berbuatlah baik. Berbuatlah baik. Di sini dia lakukan. Sekalipun dia diperlakukan dengan kasar, istrinya selalu menunjukkan wajah yang tidak muram, tidak benci, tapi bukan cengengesan. Ini tambah marah suaminya nanti. Tetapi wajah yang selalu baik, mempersiapkan kopi, mempersiapkan pakaiannya, kebutuhannya sehari-hari. Sampai suatu hari ketika suaminya hatinya lagi tenang, istrinya ajak ke gereja dan mau saat itu. Memang setiap hari didoakan, terus didoakan. Istrinya tekun di bawah kaki Tuhan. Terus dia mencari Tuhan, terus menanyakan Tuhan. Ini, dan Tuhan bekerja. Firman Tuhan bekerja melalui khotbah. Suaminya bertobat, masuk kursus Alkitab dan menjadi seorang pendeta, menggembalakan sebuah jemaat. Di sini, setiap dia berkhotbah, selalu dia mengatakan, jangan sampai seorang suami tempeleng istri. Kalau sampai tempeleng istri, maka dia seorang pengecut, karena istrinya itu adalah tubuhnya sendiri. Sekalipun mengampuni 70 kali 7, tetapi kalau seorang sudah tempeleng, itu sudah menggores hatinya. Itu sebabnya selalu beliau menasihati anak-anak muda, jangan sampai main tempeleng, KDRT dalam rumah tangga. Itu akan membekas, hati itu akan tergores, jadi mumpung gurung. Kekasih Tuhan, di sini dengan terus berbuat baik, akhirnya suaminya tersentuh dan bertobat. Perbuatan baik itu adalah manifestasi dari iman yang benar. Kalau dia tidak menunjukkan mengejawantah, itu iman yang dipertanyakan. Itu pasti asbun, asal bunyi. Hanya
slogan, hanyalah basa-basi. Iman yang betul, lahir baru, ada benih ilahi dalam dia. Dia terima Yesus dalam hatinya, Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dia menerima Yesus dalam hati. Ini dalam Kolose 2 ayat 6, setiap mereka menerima Yesus, hidupnya tetap di dalam Yesus. Tetap di dalam Yesus. Yesus tetap ada dalam hatinya. Itulah setiap malam ketika saya bangun, selalu saya mengatakan ucapan Rasul Paulus, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Tuhan Yesus di dalamku. Demikian juga pendeta ini, setiap berkhotbah dia bersaksi, setiap malam dia bangun, dan dia mengatakan hidupku bukannya aku lagi, tetapi Tuhan Yesus di dalamku. Kemudian mencari wajah Tuhan. Kata mencari ini kekasih Tuhan. Kata mencari ini adalah usaha dengan kesungguhan. Berusaha sampai mengalami hadirat Tuhan. Disertai dengan kesungguhan, kesabaran, ketekunan. Dan saat yang demikian tidak berdosa dalam perkataannya, tidak berdosa dalam pikirannya, tidak berdosa dalam perasaan hatinya dan sikap perbuatannya. Dia tetap komitmen di dalam kecintaannya yang ditunjukkan sikap datang di bawah kaki Tuhan. Dan dia akan melihat Allah itu nyata di dalam kehidupannya. Lihat hasilnya. Hasilnya apa, saudara? Hasil yang diperoleh, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. 3 berkat, saudara. Berkat dari Tuhan, keadilan dan keselamatan. Lihat, berkat di sini menerima kelimpahan Tuhan, bukan materi, bukan sesempit itu, bukan uang, bukan sesempit itu. Menerima kasih karunia yang berlimpah-limpah. Allah itu sumber berkat sejati. Jangan kita khawatir akan hidup ini. Lihat, Allah menunjukkan keadilannya dengan membela kita. Betapa pentingnya kita berdoa, Tuhan bela hambamu. Seperti seorang janda yang datang di bawah kaki hakim yang lalim, terus berseru-seru. Lihat, sampai akhirnya hakim itu membenarkan. Yesus memberikan perumpamaan ini, menunjukkan supaya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bela aku ya Tuhan, bela. Bapak Ishak Liu selalu mengatakan, bela hakam, bela Tuhan, bela. Dan Tuhan nyatakan. Di sini Tuhan juga nyatakan pertolongan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat. Kekasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini, kalau kita berdiri di tempat kudus Tuhan, maka hidup kita penuh kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati loh, saudara. Kalau kita menjalin hubungan persekutuan pribadi kita dengan Yesus, berdoa dan tidak jemu-jemu, persekutuan pribadi dan Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 9, kita dipanggil di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Lihat, kita akan mengalami ketenangan sejati. Bukankah Yesus katakan, marilah yang letih lesu berbeban berat. Mungkin saudara capek secara batin dengan wabah virus sekarang ini, tidak jelas, khawatir masa depan. Saudara, Yesus katakan, marilah, belajarlah. Nanti Tuhan tunjukkan jalannya kepada saudara. Tuhan berikan petunjuk-petunjuk dengan cara Tuhan. Tuhan buka keran-keran baru bagi saudara. Dan saudara akan mendapat ketenangan sejati. Ayam tentram, saudara. Gratis, Yesus kata, marilah, marilah. Kekasih Tuhan, hanya Yesus yang bisa menolong saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kebenaran-Mu, janji-Mu adalah ya dan amin. Untuk kami, umat-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan menjalani, melakukan apa yang Tuhan sampaikan ini. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah berdusta. Berkati para pendengar Radio Sangkakala, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menolong satu persatu. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.